Renungan harian 30 Maret dari buku This Day in Baptist History dengan judul 15 tahun sebagai tahanan Rusia. Nats yang diambil Mazmur pasal 57. Pada tanggal 27 April 1980 di New York City, Rusia menukarkan 5 orang Rusia yang dianggap penentang, yang ditahan atau dihukum penjara karena melawan pemerintah, dengan 2 warga negara Rusia yang terbukti bersalah atas tuduhan sebagai mata-mata di Amerika Serikat. Demikianlah laporan The World Book Encyclopedia Yearbook untuk tahun 1980 halaman 407. Kolom yang sama itu juga melaporkan dilepaskannya Georgi Finns yang berumur 50, seorang baptis yang menolak rezim komunis pada bulan April, adalah sebuah peristiwa besar. Karena penolakannya, ia menghabiskan 15 tahun di penjara Siberia. Kelompok Finn adalah sebuah jemaat reform baptis yang memisahkan diri dan lebih militan terhadap hak-hak rohani daripada kelompok besar baptis lainnya di Rusia. Finns menolak jemaat-jemaat lokal dan gembala-gembalanya dikontrol oleh pemerintah. Posisinya yang kuat dalam menolak kontrol negara berujukan pada penahanannya dan sidangnya pada bulan November 1966. Dan ia dihukum selama 3 tahun dalam kamp konsentrasi. Setelah ia dilepaskan, Finns tidak kenal kompromi, sehingga pada tahun 1970 ia dihukum kerja paksa selama 1 tahun. Ketika ia dilepaskan lagi dari pemenjaraannya karena tidak dapat melayani tanpa mendapatkan pengawasan terus-menerus, Finns bersembunyi dari masyarakat umum, tetapi ia melanjutkan pelayanannya secara diam-diam, bepergian tanpa izin. Pada waktu gembala Finns bekerja di bawah tanah, ibunya ditahan dan disidang dan dihukum 3 tahun penjara. Renungan pada tanggal 27 Januari menyebutkan bahwa ayah Georgi Finns, Reverend Peter I. Finns, yang juga adalah seorang gembala baptis, telah meninggal dalam sebuah kamp konsentrasi di Siberia pada tahun 1943. Pada tanggal 30 Maret 1974 hari ini, Reverend G. Finns ditahan dan pada tanggal 27 Januari 1975 dalam sebuah sidang yang berlangsung selama 5 hari, ia dihukum selama 5 tahun dalam kamp konsentrasi. Diikuti dengan 5 tahun pembuangan di Siberia dan penyitaan seluruh harta bendanya. Mengapa ada orang yang mau begitu gigih untuk berdiri atas kepercayaannya untuk prinsip kebebasan agama ketika harga keyakinan itu begitu besar? Ketika Tuhan kita berkata, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Ia selamanya mengumumkan pemisahan peran antara gereja dan negara. Sejak masa Konstantin Agung, Kaisar Roma, praktek tersebut tetap dipelihara. Mulai dari masa Konstantin hingga masa Roger Williams di Amerika, banyak orang percaya yang harus berjemaat di bawah tanah atau mengkompromikan keyakinan mereka ketika mereka membiarkan diri mereka dikendalikan oleh negara. Hari ini ada 4 jenis pengaturan hubungan gereja dengan negara yang diterapkan di dunia. Ada konsep yang menetapkan gereja di atas negara, sebuah teori yang menjadikan kepala gereja sebagai kepala politik juga. Pengaturan lainnya menempatkan gereja sejajar bersamaan dengan negara. Teori ini dipraktekkan oleh gereja-gereja negara. Kemudian ada teori yang dipraktekkan oleh pemerintahan yang totaliter atau pemerintahan yang melakukan pengawasan secara mutlak terhadap individu, di mana negara ada di atas gereja. Di bawah rezim seperti inilah, Georgi Finns membayar harga yang diperlukan untuk keyakinannya. Di Amerika, kita telah melihat prinsip gereja terpisah dari negara. Puji Tuhan, George Finns dibebaskan. Marilah kita terus berdiri untuk prinsip penting kaum baptis ini yang memberikan kebebasan agama bagi semua. Renungan tambahan Dr. Suwanto Liau, poin pertama. Negara komunis atau bekas komunis yang berubah menjadi negara diktator mempraktikkan prinsip negara kontrol agama atau gereja. George Finns dibebaskan di zaman Gorbachev, sezaman dengan Deng di Cina, yang juga membebaskan Wang Mingtao yang telah dipenjarakan mereka puluhan tahun. Sekarang baik Rusia maupun Cina kembali lagi di tangan yang jahat, yaitu Putin dan Xi. Dan orang Kristen Alkitabiah kembali menderita lagi. Mereka menyisakan sebagian gereja untuk propaganda bagi dunia bahwa ada beberapa di sana, kebebasan di sana. Dan banyak orang Kristen berhasil diyakinkan
Padahal faktanya gereja yang tidak mau dikendalikan oleh partai komunis, pemimpinnya akan mereka tangkap dan dikirim ke kamp kerja paksa. Poin kedua, mengapa ada orang yang rela membayar harga begitu mahal untuk kebebasan iman? Jawabannya, karena itu layak dibayar dan mereka yakin Tuhan akan ganti ongkos itu berkali-kali lipat. John Bunyan dipenjarakan 12 tahun di Inggris hanya karena khotbahnya, bahkan baptisan bayi itu dari iblis. Dan Raja Inggris taruh selembar surat di penjara yang isinya berjanji tidak mau khotbah menyerang pembaptisan bayi lagi. Jika John Bunyan tekan, dia bebas. Tetapi 12 tahun di penjara, John tak mau tekan. Bahkan ketika dibujuk sipil penjara, John berkata, "Pak, jika suatu hari saya hilang ingatan dan ambil pen mau tekan, tolong segera cabut pedangmu dan penggal tangan saya." Poin ketiga, banyak orang tidak mengerti mengapa Dr. Santoliao berkhotbah keras menentang kesesatan. Mereka tentu tidak bisa mengerti juga mengapa George Finn tidak daftar gerejanya dan ikut keinginan pemerintahan Rusia. Terlebih lagi mereka tidak mungkin mengerti mengapa ada orang rela tinggal di penjara 12 tahun, padahal hanya berjanji tak mau menyerang masalah baptisan bayi lagi. Banyak hal baru akan dimengerti ketika seseorang di sorga, tetapi mungkin sebagian besar akan di neraka dan mereka selamanya tidak akan mengerti. Keinginan iblis pertama adalah jangan ada yang menyerang dia. Kedua, marilah kita bekerja sama. Dan ketiga, kita tidak perlu peduli mana yang benar dan mana yang salah, dan seterusnya. Demikian renungan hari ini bersama saya Lina Dadi. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha.